Profesional. Burung. Ini berarti pas gurunya masuk. Salam. Dan langsung dia aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lulusan tertiban. Selamat pagi. Pagi Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, melanjutkan pertemuan yang terdahulu. Ya. Sebelum saya mulai, saya absen lagi ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya ini, Ahmad Hussein, Alia Syakira Fati, Bagus Merdeka, Destria Rosida, Dwi Yusi Lusianti, Era Niti Talia, Faiz Nur Ngatallah, Gunawan Muhammad, hadir. Hanandita JNE Saraswati, JNE, Oke. Ilham Gunawan, Karmila Trinovita, saya. Miftahur Rahmah, Muhammad Faid Hafiduddin, Nalendra Ilyas Sains Kabiro, Nida Yumna'a Adibah Hasna. Ada ya? Oke. Nida Yumna'a Ariibah Husna. Kembar ya. Nur Baeti, Cahaya Rumah, Cahaya Teman. Putri Hafsah Anjani. Masih sakit ya? Oh iya, pertemuan kemarin juga sakit, sekarang masih sakit. Sakit apa? Demam, pusing. Oke. Moga-moga cepat sembuh. Reza Nuriski Maulana Hidayat. Ada. Rizka Listia Setyaningsih. Oh, Setyasih. Ya, maaf. Kemudian Wahyu Putri Dwi Utami. Ya. Oke. Ada dua ya, masih sakit karena belum sembuh ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, sudah saya cek kehadiran. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Wahid Ismail Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una wa
wa ahsinna akibatana fil umuri kulliha wa tim kalamana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma inni stauda'tuka ma wara'tuhu farjudhu ilayya idha hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah melakukan memimpin doa pada kegiatan hari ini. Coba berdiri semua. Saya cek kerapiannya dulu ya. Ya. Dasinya dipakai semua ya. Pakai, oke. Ya. Semuanya sudah rapi. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sudah rapi semua. Semuanya sehat kecuali 2 yang tidak masuk. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kita sudah belajar terkait dengan hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tujuannya ya, tujuan pembelajarannya sudah, yaitu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yeah. Indikatornya juga kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah pematik sudah, ini sudah, kita sudah berdiskusi ya terkait dengan permasalahan ya. Nah, kemudian LKPD sudah selesai ya kemarin ya. Sudah. Secara berkelompok sudah dikerjakan ya. Oke. Silakan kembali bergabung dengan kelompok masing-masing lagi, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing lagi. Silakan. Teman-teman kita Sudah ya? Ya, disiapkan. Nanti kalian akan presentasi berkaitan dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan, dilaporkan kepada teman-teman, ya, dilaporkan kepada teman-teman di depan kelas, dipresentasikan. Nanti silakan teman-teman yang lain dari kelompok lain untuk memberikan komentar, tanggapan, atau pertanyaan. Ya, pertanyaannya jangan terlalu banyak. Ya, kurang lebih maksimal 3. Begitu. Maksimal 3 pertanyaan. Nanti boleh membawa konstitusi atau undang-undang dasar. Nanti bisa membuka juga sambil membawa hasil pekerjaan kalian yang ada di dalam LKPD. Ya, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, sudah jelas ya arahannya ya. Ya, selanjutnya
Yang presentasi pertama bebas, nanti silakan saya acak ya. Kalian yang menentukan tidak apa-apa. Pokoknya yang presentasi pertama saya beri nilai tambahan. Gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau presentasi yang pertama? Oh ya, kelompok ini dulu. Tadi yang mengacung lebih awal. Ya. Dipersiapkan, silakan maju ke depan timnya. Jadi menghadap ke sini aja. Gedungnya nggak apa-apa. Ya, biar masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang hak dan kewajiban kehidupan beragama. Yang pertama, saya di sini anggota yang pertama itu Muhammad Farid Habibuddin. Di sebelah saya ini ada Nalendra Ilyasen Kabiro, nomor absen 14. Saya ini dari Munari Adi Bahasna, nomor absen 15. Saya Karmila Trinovita, nomor absen 11. Saya Miftahur Rahman, nomor absen 12. Nah, yang pertama ada pasal-pasalnya, pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama ada di pasal 28E ayat 1 yang berisi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, ada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oke, masuk ke hak apa saja yang dimiliki oleh warga negara terkait kehidupan beragama. Yang pertama yaitu adanya kebebasan warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak ada paksaan kepada seseorang untuk memiliki atau meyakini suatu agama atau kepercayaan. Dan ada contoh pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan beragama. Yang pertama, pemaksaan untuk memeluk atau mempercayai suatu kepercayaan tertentu. Yang kedua, mengusik atau mengganggu suatu kelompok agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, memaksa seseorang untuk berhijrah padahal bukan seorang muslimah. Kemudian selanjutnya, kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan warga negara. Yang pertama adalah menjaga toleransi beragama. Kemudian yang kedua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama yang dipercayai dan yang diyakini. Adapun contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara yaitu tidak menaati ajaran agama masing-masing, dengan contoh tidak mengerjakan sholat 5 waktu dalam agama Islam.
Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan untuk bisa menanggapi dari kelompok yang lain terkait dengan presentasi kelompok yang membawakan tema kehidupan beragama. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit bertanya tentang tema yang dibawakan oleh kelompok 3. Jadi, kami berdiskusi bahwa mengucapkan selamat Natal, itu kan berarti menghargai kepercayaan agama lain. Tapi kita tidak mengikuti kepercayaannya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Maksudnya di dalam undang-undang apakah dijelaskan itu termasuk penyelewengan di bidang agama atau itu termasuk menghargai gitu? Ada lebih ke arah positif atau negatifnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bertanya. Jadi untuk ucapan selamat Natal, apakah itu lebih ke sisi positif atau negatifnya? Itu sebenarnya tergantung dari agamanya masing-masing. Jadi ada tradisi yang memperbolehkan itu dan ada yang tidak. Mengikutinya bebas yang mana aja. Dalam undang-undang itu sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik. Jadi kalau untuk nilai positif atau negatif tergantung masing-masing persepsi dari kepercayaannya. Jadi dibolehkan positif untuk menghargai dengan niat jika dengan niat untuk toleransi itu dibolehkan. Tapi jika sampai kayak murtad apa gimana gitu dengan niat untuk mengikuti agamanya itu dilarang. Sebenarnya boleh sih karena kebebasan beragama juga. Ya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Merdeka dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, di pedalaman Indonesia atau di pedalaman contohnya Jawa, itu kan masih ada agama yang tidak diakui, agama atau kepercayaan yang di luar dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Bisa kepercayaan seperti kejawen atau yang lain, itu bagaimana solusinya dan pendapat kalian tentang kepercayaan itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana tanggapan kami terkait kepercayaan yang tidak diakui oleh negeri. Sebenarnya itu balik lagi ke masalah toleransi beragama atau kepercayaan. Walaupun sebenarnya tidak diakui oleh negara, tapi itu termasuk suatu kepercayaan suatu kaum itu. Jadi sebagaimana kita manusia harus menghargai istilahnya itu keyakinan atau kepercayaan yang suatu kaum itu dianut. Lalu kembali lagi ke pasal 29 ayat 2
yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sah-sah aja untuk menolerir atau istilahnya itu menghargai perbedaan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Yumna Alibah Husna, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Saya ingin menanyakan, menurut pendapat kalian, implementasi atau penerapan sikap sesuai dengan pasal 28E ayat 1 itu apa? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya, boleh diulang lagi kalimatnya. Pasal 28E ayat 1. Tadi pertanyaannya boleh diulangi lagi. Implementasi atau penerapan yang sesuai pendapat kalian tentang pasal 28E ayat 1. Oke. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak balik. Balik lagi ke yang tadi, setiap warga negara itu memiliki hak kebebasan untuk memeluk agama masing-masing, memeluk keyakinan masing-masing, dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Tidak ada paksaan untuk setiap individu itu memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadah sesuai kepercayaan itu. Maksudnya ini sikap kalian itu gimana? Kalau kan itu kan 28 kan menerangkan tentang kebebasan beragama. Nah, menurut kalian sama hal itu apa? Jadi mungkin itu saja dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1
Saya dengan anggota saya Bagus Manika nomor absen 3. Saya Muhammad Salim, nomor absen 1. Saya Alia Syakira Fatih, nomor absen 2. Saya Duyung Silusianti, nomor absen 5. Saya Dida Rosida, nomor absen 4. Sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bidang sosial dan ekonomi. Jadi bidang sosial dan ekonomi ini masuk dalam bab ke-14, yaitu tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 dan pasal 34. Dalam pasal 33 menerangkan 5 ayat, yaitu ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ini menerangkan tentang perekonomian Indonesia dan pasal 34 menerangkan tentang kesejahteraan sosial yang terdiri dari 4 ayat. Pasal 34 ayat pertama menerangkan tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, hak apa saja yang dimiliki oleh warga negara. Terkait pasal 33, hak yang pertama adalah hak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mendapat sumber daya alam yang telah dikelola oleh negara. Lalu, hak untuk mendapatkan pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan bantuan sosial akibat kenaikan harga BBM. Selanjutnya, terkait pasal 34, hak yang pertama adalah hak dipelihara oleh negara bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak. Contoh pelanggaran hak terkait pasal 33 mengenai bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan tindak korupsi, pembayaran gaji buruh di bawah UMR atau upah minimum regional. Selanjutnya, usia bekerja tapi tidak bekerja atau sengaja melakukan pengangguran. Yang keempat, warga negara dan pasal 34 tentang sosial ekonomi. Contoh pelanggaran haknya, pertama, warga negara dan negara menelantarkan fakir miskin dan anak terlantar. Yang kedua, tidak memberikan atau mengurangi bantuan sosial untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, tidak memberikan fasilitas pelayanan yang layak. Selanjutnya, kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan warga negara. Pada pasal 33 ayat 1-5 tentang perekonomian nasional
dengan membayar pajak kepada negara, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan ekonomi, dan menjaga tempat pengisian BBM. Selanjutnya pasal 34 ayat 1 sampai 4 tentang kesejahteraan sosial, yaitu memelihara fakir miskin dan anak terlantar, menjaga fasilitas yang sudah disediakan, dan kewajiban peraturan-peraturan dalam masyarakat. Adapun contoh pengingkaran kewajiban warga negara yaitu 1. Tidak membayar pajak, 2. Merusak kelestarian lingkungan, 3. Menurunkan atau menaikkan harga pasar, 4. Tidak menjaga atau merusak tempat pengisian BBM. Lalu contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang sesuai dengan pasal 34 ayat 1 sampai 4, menelantarkan fakir miskin dan anak terlantar, merusak fasilitas yang sudah disediakan, yang terakhir melanggar peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Baik, itulah hasil diskusi dan hasil presentasi kami tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang sosial dan ekonomi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait bidang sosial dan ekonomi? Nggak ada. Silakan. Iya. Tanya saya, Bapak. Lanjut aja. Yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 3 ingin bertanya. Jadi ini kan berbicara tentang sosial ekonomi dan yang pastinya kemiskinan masuk ke dalam situ. Jadi yang pertama, bagaimana solusi? Jadi akhir-akhir ini banyak pengemis jalanan yang biasanya minta di lampu merah. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi
Sudah miskin, cinta selalu diapain apa dah? Disakiti. Harusnya jam berapa? Kalau sampai Sampai dulu. Iya, karena maju. Iya. Harusnya sebelum dulu 1 jam, setelah masuk jam. Oh, iya. Jam biasa. Harus sampai dulu. Iya. Oh, juga ada Chan. Apa Pak? Iya. Sebenarnya sudah diminta sama Pak Heri. Ulangan ya? Satu 03. Nanti saya ini di bulan nanti saya gaji kok Mas? Kameranya sih turun itu kameranya di sini. Wis. Presentasi baik, Pak. Pak. Presentasi. 03. 0103. Silakan kelompok berikutnya. Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan Ketua Bulan Muhammad dan dengan anggota era Nikita Tria, Pak Isra Natawan, dan Nina Jani Saraswati dan Ivan Gunawan akan membacakan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban serta pelanggarannya di bidang pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan terkait dengan pasal 21 ayat 5 yang bisa kalian baca sendiri pada buku Undang-Undang Dasar yang sudah kalian bawa. Sebelumnya izin menyampaikan, saya di sini akan menyampaikan tentang hak apa saja yang kita dapatkan di dalam dunia pendidikan. Pertama adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan waktu untuk belajar di masa sekolah. Jadi kita diberikan hak, waktu, dan ruang oleh orang tua kita untuk diberikan waktu belajar agar kita dapat bisa mengembangkan skill yang kita inginkan. Misal ada anak yang pintar matematika itu bisa dilatih di sekolah, dan ada anak yang pintar bulu tangkis mungkin bisa dilatih lebih ke arah bulu tangkisnya gitu. Jadi diberikan ruang untuk lebih mengasah skill agar bisa sukses ke depannya. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Ini skalanya adalah skala pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi anak-anak yang kurang mampu ini diberi bantuan lebih oleh pemerintah agar mereka itu bisa sekolah. Kadang kan ada anak-anak yang
walaupun orang tuanya mampu untuk membiayai sekolah, namun uang itu bisa dipakai buat makan sehari-hari. Jadi dengan adanya PIP ini bisa untuk mengganti uang makannya tadi, jadi bisa untuk sekolah. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi tentang dunia pendidikan. Lebih spesifiknya ini adalah informasi tentang beasiswa. Jadi banyak siswa di luar sana yang belum mampu dapat mengakses informasi khususnya tentang beasiswa. Jadi ada teman-teman kita yang kurang beruntung, nggak punya akses ke internet, terus nggak punya buku yang memadai. Jadi mereka itu kayak udah berhenti di SMA, ya udah soalnya nggak ada dapat beasiswa gitu. Padahal dia tuh aslinya mampu dan aslinya tuh berbakat banget. Yang keempat adalah pemerataan infrastruktur sekolah yang layak di daerah yang kurang terjamah oleh pemerintah. Ini kembali lagi di skala pemerintah. Jadi banyak di luar sana yang infrastrukturnya itu kurang maju, jadi nggak merata gitu. Ada di daerah-daerah kayak misal di Jakarta, itu daerahnya itu kurang maju di sektor infrastruktur. Misal di Jakarta sekolahnya udah gedung tingkat 4, tapi di daerah seperti kayak Aceh gitu, sekolahnya masih kayak cuma sekolah gedung, terus belnya masih pakai besi yang ada gitu-gitu. Terus yang kelima adalah mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Di sini kondusif dalam artian tidak ada yang saling membuli gitu. Karena pembulian itu dapat merusak semangat belajar. Jadi anak yang aslinya semangat belajar, namun dia itu agak kurang mampu bersosialisasi. Jadi dia tuh jadi bahan bulian. Makanya di sini tugas guru itu memberikan sosialisasi tentang bahaya tentang pembulian ini, karena pembulian ini sudah marak di mana-mana, di SMA, di SMP maupun SD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erani Pitahul. Saya yang Gunawan. Saya akan menyampaikan contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, banyak anak yang lulus sekolah sebelum pendidikan dasar yang diwajibkan. Yang kedua, tidak mendapatkan bantuan sosial disabilitas oleh pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi anak-anak yang kurang mampu itu seharusnya mendapat bantuan oleh pemerintah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tidak maka ini akan menjadi pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, terdapat kesenjangan kualitas pendidikan di daerah yang kurang terjamah oleh pemerintah. Yang keempat, pembangunan infrastruktur sekolah yang belum memadai. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan warga negara dalam bidang pendidikan? Contoh yang pertama yaitu pada siswa yaitu berangkat sekolah tepat waktu. Jadi siswa mempunyai kewajiban di sekolah untuk berangkat tepat waktu. Sebenarnya itu sesuai peraturan sekolah masing-masing ya. Masuknya jam berapa, peraturannya seperti apa. Kedua, ada memperhatikan guru saat pelajaran. Siswa mempunyai kewajiban memperhatikan guru saat pelajaran, tidak tidur di kelas, tidak membolos saat jam pelajaran seperti kantin atau duduk ke belakang tanpa izin. Tiga, ada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan mengerjakan tugas, misalnya PR, berarti dikerjakan di rumah karena pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pada guru, yaitu kewajiban guru mengajar di kelas. Contohnya seperti guru mengajar pada jam pelajarannya, tidak pada jam pelajaran lain, atau guru terlambat masuk ke dalam kelas tanpa alasan yang jelas. Itu masih pada jam pelajaran lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh peninggalan kewajiban
kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, maraknya siswa yang bolos sekolah, seperti tidak masuk sekolah, malah pergi bermain sama teman kemana, atau malah ke tempat wisata gitu. Atau bisa juga bolos kelas, seperti kelas atau bermain kemana gitu. Yang kedua, tidur saat guru menjelaskan saat pelajaran. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya tentang guru. Guru tidak mengajar di jam pelajarannya tanpa alasan yang jelas. Ini saja dari kami tentang maaf saya ulangi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan ataupun kurang jelas bisa kami sampaikan kembali. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mikir sekali. Iya. Bisa dibacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Merdeka dari kelompok 1. Izin bertanya terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan ya. Kenapa Ibu Anita atau perwakilan DPR itu kemarin itu menolak keras adanya 400 tim bayangan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kemudian masih banyak pengeluaran kan dari APBN yang kurang tepat sasaran. Seperti contohnya guru-guru di pedalaman itu masih banyak yang mendapatkan upah yang tidak layak atau di bawah UMR. Kemudian guru yang tidak mendapat gaji setiap bulan, namun seperti 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Bagaimana solusi dari kalian jika kalian berada dalam pemerintahan dan pendapat kalian dalam menghadapi situasi ini dalam bidang pendidikan? Kemudian kan masih banyak warga negara yang tidak mendapat pendidikan yang layak, jadi kayak masih ada yang mendapat pendidikan yang sangat bagus dan ada yang kurang bagus gitu. Kemudian fasilitas yang tidak merata, fasilitas dari sekolah yang tidak merata, jadi kalau di kota kan bagus-bagus tapi nanti di desa-desa itu kadang masih kurang layak. Dan penyaluran bantuan seperti PIP itu kan masih ada yang kurang tepat sasaran, jadi seharusnya itu kan siswa-siswa yang berprestasi, namun menurut saya kondisi ini tidak tepat sasaran, jadi banyak yang tidak membutuhkan, namun maksudnya kurang tepat sasaran, jadi ada yang mampu tapi mendapatkan itu, jadi itu menurut saya kurang tepat. Jadi bagaimana solusi kalian juga dalam situasi seperti ini jika kalian menjadi pemerintah dan pendapat kalian tentang situasi ketiga ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dijawab untuk pertanyaan dari Mas Deka. Ini kan saya kan berbicara sebagai murid. Saya sendiri belum pernah masuk ke dunia pemerintahan dan politik. Jadi saya berpendapat tentang pendapat saya pribadi saja. Maksudnya jangan terlalu dibawa ke politik gitu. Ya. Jadi untuk yang tadi Ibu Anita tentang 400
tim bayangan yang diajukan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Menurut saya, jika saya berada di meja pemerintahan, mungkin saya akan itu semua itu terjadi karena mereka itu mohon maaf ya saya bilang, mereka itu kayak satu lebih kuat loh, karena satu kabinet, jadi mereka bawa satu kabinet jadi lebih kuat. Jadinya penolakan itu bisa terjadi gitu. Mungkin dari saya, kalau misalnya saya masuk ke meja pemerintahan, saya akan mengurangi tentang kayak nepotisme, terus kayak kolusi seperti itu, untuk agar yang benar-benar berdiri di meja kabinet itu benar-benar orang-orang yang pantas di meja kabinet itu, jadi bisa berpikir terbuka, berpikir kritis, dan bisa menyelesaikan solusi yang ada. Setelah itu lanjut ke pertanyaan kedua, karena pertanyaan yang ketiga itu 1 sampai 3 itu sudah dijawab di pertanyaan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah pemerataan infrastruktur. Pemerataan infrastruktur saya bilang di Indonesia sudah cukup baik, karena menurut pengalaman saya, karena saya orang saya itu dari desa yang lumayan terpesona gitu ya. Jadi saya pernah main ke desa, menurut saya lumayan bagus, karena walaupun infrastruktur sekolah namun sistem kurikulum namun tidak disalahkan, karena anak itu diberikan ruang untuk berpendapat, bagaimana 2 kali 2 itu 5 seperti itu. Karena menurut saya itu kurikulum yang diterapkan di Indonesia, kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka itu sudah bagus, jadi anak lebih ekspresif dan bisa mengembangkan bakat-bakatnya, tidak hanya di bidang pelajaran saja. Jadi anak itu bisa bisa berkembang, tidak hanya main template gitu loh, kayak di matematika, fisika, kimia, tapi bisa ke bidang-bidang lainnya. Terus untuk pemerataan PIP, nah pemerataan PIP itu agak kurang kena menurut saya, karena pendataan itu biasanya masih disalahgunakan. Misal ada anak yang sudah mampu, namun orang tuanya itu dekat dengan si anak yang si organisasi atau pengurus yang mengurusi PIP ini, jadi bisa dimasukkan seperti itu. Dan menurut saya itu agak kurang baik ya, karena saya sendiri melihat di masyarakat itu ada anak yang benar-benar kurang mampu, namun sudah mendapat PIP, cuma tidak sesuai yang dijanjikan seperti itu. Jadi menurut saya lebih diperhatikan lagi untuk siapa orang yang mengurus PIP tersebut, apakah dia netral, jangan sampai dia berpihak ke satu titik seperti itu. Sepertinya sudah dijawab semua ya. Jadi pengeluaran APBN itu pendapatnya bagaimana? Masih ada yang belum tepat. Jadi terus juga ada yang masih di bawah UMR. Itu juga setiap bulan itu nggak dapat, kayak misalnya ada yang 3 bulan sekali, itu pun hanya 100 atau 200 ribu saja. Kemudian masih banyak warga negara yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia. Jadi di situ ini khusus untuk guru honorer ya. Kalau guru PNS saya rasa sudah cukup merata dan cukup cukup sejahtera juga hidupnya. Saya merasa itu disebabkan karena banyaknya output guru di Indonesia. Jadi output guru itu sangat banyak dan sangat diminati oleh misal kayak
misal anak-anak yang mohon maaf, misalnya orang tuanya stratanya rendah ke bawah, jadinya itu bilang ke anak-anaknya, kalian jangan jadi seperti bapak atau ibu ya, jadi guru saja, karena biasanya panutan mereka itu adalah bapak ibu guru. Nah ternyata budaya itu tuh bakalan buat output guru itu semakin banyak, jadi mudah dan pemerintah Indonesia itu belum mampu membiayai semuanya gitu loh, membiayai semuanya agar semuanya itu sejahtera gitu. Begitu juga karena mereka kan baru lulus, maksudnya baru belum lama gitu loh. Jadinya mereka itu masih kurang pengalaman dan ya karena bayaran itu sesuai dengan tingkat pengalaman yang pernah dialami gitu. Sudah. Karena sudah cukup, saya tutup ya. Sekian dari kelompok kami akan ditutup dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertahanan dan keamanan. Pertama, pertahanan dan keamanan terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kemudian terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak ikut sebagai komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara membantu TNI dan Polri. Kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan warga negara? Terkait pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian berdasarkan pasal 30 ayat 2 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 30 ayat 2, tiap warga negara wajib ikut serta sebagai komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara membantu TNI dan Polri. Kemudian contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama adalah merusak fasilitas keamanan negara, yang kedua tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang ketiga membentuk gerakan separatisme, yang keempat tidak menaati UUD 1945 tentang pertahanan dan keamanan, yang kelima melakukan aksi terorisme,
Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan yang memecah belah bangsa Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Buyus? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Nuratalah dari program kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus hacker Bjorka yang telah meretas dokumen-dokumen penting negara dan malah tanggapan dari pihak-pihak seperti Kominfo malah seperti tidak serius menanggapinya. Bagaimana apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisi Kominfo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada. Sekalian aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bagus Merdeka dari kelompok 1. Izin bertanya, kenapa sampai sekarang dari kasus Ferdy Sambo itu masih belum terselesaikan? Hal itu yang menjadi bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia itu yang melemah, karena itu kan polisi ya, jadi polisi itu kan orang yang mengamankan dan mempertahankan. Jadi kalau ini ada kasus seperti ini berarti kan dia tidak mencontohkan hal dengan baik gitu loh, maksudnya mempersalahgunakan pekerjaan juga. Nah, bagaimana pendapat kalian dan solusi dari kalian tentang insiden ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja ya. Apa? Oh, tadi kelihatan. Ya, lagi masih geser dengan kami ketika kami berada di posisi Kominfo, kami akan memperbaiki sistem keamanan yang digunakan di pokoknya biar nggak kena kertas lagi gitu. Terus memberikan sanksi juga ke orang yang sudah meretas. Ya, itu menurut kami. Terus dari JK, menurut kami kenapa prosesnya itu lama, karena itu hukum bercampur dengan politik, dan itu kan permasalahannya menyangkut banyak orang, jadinya itu proses sama waktu yang lama. Solusinya
sampai harus menjawab seperti apa ini ya. Ya, karena memang ketika dikaitkan Undang-Undang Dasar ini sangat luas. Ya, sangat luas. Kenapa? Ya karena mencakup kepada seluruh negara Indonesia gitu. Nah, kemudian jadi di dalam proses beberapa permasalahan yang tadi disebutkan, ya semuanya memang sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Namun dalam pelaksanaannya memang mengalami berbagai kendala, ya karena sangat dinamisnya manusia, pola pikir manusia, dan juga tentunya kepentingan manusia. Kalau yang di awal tadi terkait dengan kehidupan beragama, toleransi luar biasa. Kalau memang tidak bisa bertoleransi, apalagi pengucapan selamat dari besar untuk agama yang lain, kalau itu diniati beribadah ya maka itu jelas tidak boleh begitu. Tapi kalau ini kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, mengucapkan selamat saya kira tidak salah. Gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, tauhid dan sebagainya, ya maka itu tidak diperbolehkan. Ya, ini kalau terkait dengan itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Sosial ekonomi, ya. Ekonomi tadi banyak sekali pertanyaan, tapi memang kondisi ekonomi di negara kita yang luar biasa. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diatur di dalamnya pasal 33, ya, kemudian terkait dengan sosialnya pasal 34, ya, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini juga harusnya ada hal yang perlu seperti BBM dan sebagainya. Memang itu dikuasai oleh negara, cuma juga dikontrol. Tinggal bagaimana kalau yang namanya proses politik ada proses distribusi dan alokasi. Ketika tepat sasaran dan adil, maka ini bisa menjadi hal yang mensejahterakan bagi negara kita. Ya, apalagi terkait dengan kesenjangan sosial. Kalau dalam pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kita juga perlu tahu konsep memelihara ini artinya yang bagaimana. Karena kita harus bisa mendefinisikan, menganalisis, mengidentifikasi secara positif bahwa memelihara itu artinya apa? Menghilangkan fakir miskin dan anak telantar. Artinya kita mengurus kemudian mengentaskan mereka dari fakir miskin dan anak terlantar. Jangan sampai itu dipahami secara negatif. Ya, negatif bagaimana? Memang sengaja dipelihara keberadaan fakir miskin dan anak terlantar agar keberadaannya tetap ada. Nah, ini kan berbahaya. Itu tidak boleh. Ya. Karena bisa ditafsiri seperti itu juga. Ya, ini. Kemudian ada pertahanan dan keamanan. Nah, sebelum pendidikan dulu tadi ya. Pendidikan di negara kita luar biasa. Tadi kita nyatakan Nadiem Makarim menyampaikan ada 400 timbayangan. Nah, saya kurang paham itu kalau 400 timbayangan itu timbayar siapa, prosesnya bagaimana. Tapi kalau proses pendidikan yang saya tahu bahwa setiap anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Ada istilah wajib belajar bagi anak bangsa yang diatur dalam pasal 31. Ini ya, nah, itu wajib mendapatkan pendidikan. Maka semuanya harus mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan ada 3, formal, informal, dan non formal gitu. Jadi minimal di dalam keluarga harus mendapatkan pendidikan karena itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Baru negara kemudian datang mengadakan pendidikan formal dan harusnya proses pendidikan ya semuanya diutamakan baik di daerah kota, daerah tertinggal dan sebagainya agar bisa sampai dilaksanakan proses pendidikan itu secara baik. Jadi dari kalau memang ada 400 timbayangan itu dibiayai oleh negara, lebih baik biaya yang untuk 400 timbayangan itu
untuk memperbaiki pendidikan di daerah yang mungkin belum layak kan seperti itu. Kalau memang seperti itu, karena kita juga tidak tahu prosesnya. Sampai pada wilayah pertahanan dan keamanan negara kita, ya, salah satu figur, salah satu jenderal di negara kita tersangkut kasus pembunuhan. Prosesnya bagaimana? Nah, itu tadi proses politik dicampur dengan hukum, kemudian dicampur lagi dengan kepentingan, dicampur lagi ada making love, percintaan dan sebagainya. Itu memang sangat rumit sehingga tidak bisa langsung selesai. Tetapi saya percaya kepada polisi secara bertahap akan bisa diselesaikan, ya kan? Ya, karena tugas dari kepolisian seperti itu ya, tidak semua polisi berbuat tidak baik, tetapi masih banyak polisi yang baik dalam proses mengamankan dan menertibkan negara. Ya, ini kemudian terkait dengan hacker ini memang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, sangat sulit mendeteksi itu. Nah, ternyata negara ini masih bisa dijebol sistemnya, ya kan? Kalau saran saya untuk negara, barangkali boleh ini, barangkali dulu nanti ada bimbingan bahwa temukan siapa itu, biorka itu, undang ke istana, jadikan tim IT-nya negara kita, ya kan? Nggak usah dihukum, beri ribut sekalian, karena dia sudah mampu menjebol sistem di negara kita. Ya, jadi sebuah keahlian, sebuah potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh biorka itu, begitu. Saya tahu juga dan ternyata akun saya dijebol-jebol juga, gitu. Tidak. Nah, saya kira itu untuk kesimpulannya bahwa terkait dengan hak kehidupan beragama diatur dalam pasal 29 juga tadi pasal 28E, ya. Kemudian juga terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan pasal 30, ya, terkait dengan pasal 27 ayat 3 yang tadi pertama ditanyakan, ya, Kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat, pendidikan dalam pasal 31 dan juga dari pasal 28E juga, ya, pendidikan juga, dan juga bidang sosial ekonomi pasal 33 dan 34 yang sebenarnya hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Jadi terkait dengan hak dan kewajiban. Oke, saya kira itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa pembelajaran hari ini menyenangkan. Adapun kendala-kendala itu adalah kejadian alam, ya. Oke. Kemudian setelah ini saya minta kalian mengerjakan simulasi. Silakan HP-nya dibuka. Nanti saya sediakan linknya untuk diisi, ya, diisi kemudian dikerjakan masing-masing sebagai evaluasi yang kita naik dari nilai kalian. Linknya sudah dibuka. Oke, itu linknya bisa dilihat. Bisa masuk. Jadi pemilihan pertanyaan 1. Posisikan sampai. Sosial ini
kerja sendiri. Hah? Bisa bis? Ketang ya bungki ya? Selesai?
2 menit lagi. Oke, cukup ya? Ya, silakan dikirim jawabannya. Ya, nanti akan saya nilai. Ya, untuk penilaian pada 2 pertemuan yang sudah kita lalui sebagai nilai ulangan atau nilai apa namanya pada TP, pada tujuan pembelajaran tentang peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sesi akhir ini seperti biasa saya memberikan sedikit motivasi untuk kita semua, yaitu pada akhirnya aku memang hanya bisa melakukan apa yang aku bisa sesuai porsiku. Dan mungkin hanya itulah kewajiban setiap dari kita, memberikan apa yang kita punya dengan cara apapun yang kita bisa. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan materi yang sudah kita pelajari bersama, kita implementasikan. Ya, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi terkait dengan NKRI. Sehingga dipersiapkan bisa belajar di materi yang berikutnya. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kontribusi kalian semua dan terima kasih juga untuk keaktifan ya serta motivasinya yang sudah bergabung kita mengikuti pembelajaran pada kali ini. Untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk langsung memimpin doa Qur'atul Majelis. Silakan. Mari teman-teman kita membaca doa Qur'atul Majelis. Qur'atul Majelis. Baik, Bismillah salah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pulang ya, sampai rumah masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.